semua orang punya hak yang sama, yaitu apakah hak untuk hidup, hak untuk menikmati pekerjaan, hak berkumpul dan menyampaikan pendapat. Nah, oleh karena itu ketika semua orang punya hak yang sama itu, semua orang pun harus menghargai semua hak-hak yang dimiliki oleh semua orang itu, termasuk juga para penyandang disabilitas. Jadi misalnya seorang penyandang disabilitas yang tunanetra misalnya, mereka juga punya hak yang sama untuk bisa mengakses fasilitas umum, bisa mengakses trotoar dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu untuk memberikan hak para penyandang disabilitas itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan semua fasilitas itu. Semua para penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan itu harus bisa memposisikan diri mereka untuk bersaing dengan orang-orang yang tidak punya keterbatasan atau tidak punya kebutuhan khusus. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bahwa para penyandang, misalnya kalau dia merasa penyandang disabilitas, lalu kemudian dia maju di rumah gitu ya, tidak boleh begitu. Jadi karena ada hak itu kan harus digunakan oleh semua para penyandang disabilitas itu. Jadi untuk mendapatkan hak itu, maka para penyandang disabilitas harus mempersiapkan diri mereka. Persiapkanlah diri dengan segala macam keahlian atau skill yang bisa menunjang para penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya itu. Misalnya skill menulis gitu ya. Jadi semua penyandang disabilitas yang sangat potensial untuk menulis harus meningkatkan skillnya itu. Atau ada penyandang disabilitas yang punya bakat dalam bidang IT misalnya, dan itu juga mereka harus memacu diri mereka bagaimana mereka tidak tertinggal dari orang-orang yang tidak punya kebutuhan khusus. Intinya saya mau katakan, atau poin saya adalah bahwa para penyandang disabilitas itu tidak boleh merasa rendah diri atau mereka maunya dibantu terus gitu ya. Tidak boleh begitu. Yang seharusnya mereka lakukan adalah mereka mempersiapkan diri mereka dengan semua skill yang kemungkinan bisa mereka kuasai. Pertanyaannya, apakah para penyandang disabilitas itu bisa lebih hebat daripada orang yang tidak punya keterbatasan? Bisa saja. Karena apa? Karena semua kemampuan yang diraih oleh seseorang, termasuk para penyandang disabilitas, adalah bagian dari usaha-usaha yang mereka lakukan atau proses ketika mereka melakukan improvement atau peningkatan terus terhadap skill yang mereka punyai gitu. Intinya semua orang bisa saja punya skill yang hebat meskipun dia memiliki keterbatasan secara fisik atau secara mental. Para penyandang disabilitas punya hak. Pada sisi yang lain, pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan hak para penyandang disabilitas itu. Nah, oleh karena itu negara punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum yang bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Misalnya kalau bikin trotoar, negara mesti menyediakan trotoar yang ramah disabilitas. Jadi kalau di trotoar itu datar saja tidak cukup bagi para penyandang disabilitas, tapi harus ada pemandu atau guiding block. Nah, itu bermanfaat sekali bagi para penyandang disabilitas tunanetra gitu. Jadi negara punya kewajiban itu. Atau contoh yang lain, misalnya kalau pemerintah membangun gedung perkantoran, maka dia harus ada rampnya, harus ada jalan melandai yang bisa diakses oleh para pengguna kursi roda gitu. Atau di jalan raya ketika pemerintah mau menyediakan tempat penyeberangan itu juga harus ramah terhadap para penyandang disabilitas, khususnya para penyandang tunanetra, dengan membuat tempat penyeberangan yang mengeluarkan bunyi. Jadi ketika bunyi lampu penyeberangan itu berbunyi, maka itu pertanda saatnya lah para penyandang disabilitas
masyarakat secara umum juga punya kewajiban untuk memberikan hak-hak para penyandang disabilitas itu. Jadi misalnya kalau di bus umum misalnya ya, di bus umum itu ketika ada penyandang disabilitas yang naik bus, maka kesempatan pertama harus diberikan kepada para penyandang disabilitas untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan gitu. Nah, itu bukan berarti memanja-manjakan para penyandang disabilitas, tapi memang ketika seseorang memiliki keterbatasan, yang kita punya kewajiban untuk memberikan fasilitas yang ada kepada para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan itu gitu. Bagaimana dengan dunia usaha? Nah, dunia usaha juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian kalau kita di Sumatera Barat dan Kota Padang itu ada perda yang mengatur tentang itu, bahwa dunia usaha punya kewajiban untuk menyediakan slot kepada para penyandang disabilitas untuk dipekerjakan. Nah, kan kemudian muncul pertanyaan, bagaimana orang yang dengan keterbatasan bisa bekerja? Nah, jawabannya adalah setiap dunia usaha itu mesti melakukan apa yang disebut dengan afirmasi. Afirmasi itu adalah dalam prakteknya mencarikan sesuatu yang tepat untuk penyandang disabilitas yang akan bekerja gitu. Jadi misalnya kalau dia tunadaksa gitu ya, maka mesti dicarikan pekerjaan yang tidak banyak bergerak gitu. Yang paling penting itu adalah jangan karena seseorang memiliki keterbatasan kemudian haknya tidak diberikan untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, ini menurut undang-undang kita adalah sebuah kewajiban. Negara, dunia usaha punya kewajiban untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas di perusahaannya supaya para penyandang disabilitas itu tidak menjadi beban di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, saya kira bila semua kita bersatu padu untuk membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ini, maka insya Allah bangsa ini, negeri ini akan menjadi bangsa yang kuat gitu ya, yang tidak diskriminatif terhadap seseorang yang memiliki keterbatasan gitu. Dan khusus untuk dunia usaha ini, kami sendiri di perusahaan, di grup perusahaan sudah membuktikan itu, bahwa para penyandang disabilitas yang kami pekerjakan itu tidak kalah hebatnya dibanding pekerja-pekerja